Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Mardi untuk saya bisa sharing pagi hari ini. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di tengah liburan, masa liburan ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa berkumpul di Mezbah Doa Koram Dio ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau lah Tuhan yang berbicara melalui mulut dan bibirku ya Tuhan Yesus. Roh Kudus Kaulah yang berbicara juga Tuhan kepada setiap partisipan yang ada ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang memproses yang memberikan Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu akan kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Hmm. Oke, saya share screen ya. Bentar. Oke, ya pagi hari ini saya tergeraknya untuk membagikan tentang identitas dan cara pandang ilahi ya. Em, kita cara hidup kita itu dalam kehidupan kita kita harus selalu mengkalibrasi bagaimana kita melihat kehidupan kita ini gitu ya, dan bagaimana kita memandang em, situasi hidup kita, diri kita sendiri, orang lain itu ditentukan oleh lensa yang kita pakai ya untuk melihat hal itu semua gitu, seperti lensa kehidupan. Jika kacamata atau lensa kita kotor atau buram, maka pemandangan yang indah pun akan terlihat suram atau kelihatan jelek gitu ya. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita di Roma 12 ayat 2 agar kita diubahkan oleh pembaharuan budi. Ya, kita baca di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jadi kita mau melihat melalui kacamata atau lensa Tuhan ya, kayak gitu. Apa yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saya saya pernah baca buku yang John Maxwell. Dia berkata, siapa diri kita menentukan bagaimana kita memandang orang lain, gitu. Jadi maksudnya adalah em, citra diri kita sendiri, pengalaman kita, dan keadaan kondisi hati kita itu yang membentuk persepsi kita terhadap orang dan situasi. Jadi ketika kita merasa tidak aman atau tidak bahagia, maka kita pun juga memandang orang lain secara negatif. Tapi kalau kita merasa aman dan positif, kita bisa memandang orang lain tuh dengan lebih baik, dengan potensi dan nilai yang dalam diri mereka gitu. Kita melihat sisi positif mereka kayak gitu. Nah, cara pandang yang salah akan merusak hubungan kita, yaitu hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan juga dengan Tuhan ya. Tuh. Ya, kita kalau dengan diri sendiri menyebabkan kita menjadi insecure, tidak percaya diri, dan juga ada distorsi gambar diri. Kalau dengan orang lain, kita akan cenderung menghakimi, kita salah paham, ya, dan terjadi konflik, dan hubungan kita bisa rusak gitu. Kalau dengan Tuhan juga kita bisa salah mengenali karakter Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kita meragukan kebaikan Tuhan, dan juga kita bisa mengambil jarak juga sama Tuhan gitu kan. Nah, contoh dalam Alkitab ya, contoh dalam Alkitab itu adalah em, mentalitas pemenang dan mentalitas korban. Ya, seperti Yosua dan Kaleb ketika mereka mengintai tanah Kanaan yang akan diberikan oleh Tuhan sebagai tanah perjanjian. em, Mereka melihatnya tanah itu baik penuh susu dan madu gitu. Dan mereka juga melihat diri mereka bisa mendapatkan tanah itu karena
percaya kepada Tuhan, percaya kepada penyertaan Tuhan. Dan hasilnya mereka mendapatkan tanah perjanjian itu, mereka berhasil mendudukinya gitu. Tapi kalau yang mentalitas korban itu bangsa Israel, mereka melihat diri mereka seperti belalang gitu di hadapan bangsa yang raksasa gitu. Mereka melihat cenderung melihat hambatannya, mereka mengeluh, takut dan negatif. Hasilnya mereka mengembara dan mati di padang gurun. Nah juga em, dan juga ada juga mentalitas yang tidak stabil seperti Asaf dan yang stabil seperti Tuhan Yesus. Ya kan dalam Mazmur kan Asaf bilang dia nyaris tergelincir ketika dia melihat kemakmuran orang fasik. Dia membandingkan dirinya dengan standar dunia dan Asaf jadi mudah goyah oleh keadaan eksternal gitu. Nah, kalau Tuhan Yesus kan dia tidak mudah goyah ya, dia teguh ya. Selalu eh, berujuk pada apa yang Tuhan Bapaknya katakan gitu. Dia teguh dengan tujuan ilahinya. Nah, jadi siapa yang menentukan nilai kita? Itu siapa yang menentukan identitas kita ya? Itu yang menjadi eh, permasalahannya gitu ya. Nah, apakah kita mau melihatnya dengan lensa manusia atau dengan lensa Tuhan? Gitu. Em, karena manusia di 1 Samuel 16 ayat 7 juga bilang bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat yang di hati. Nah, dunia cenderung melihat eh, penampilan, prestasi dan harta gitu. Namun Tuhan melihat hati kita. Nah, tapi masalahnya kita sering memakai lensa dunia untuk melihat diri kita dan keadaan sekeliling kita gitu kan. Nah, seperti juga Adam dan Hawa tertipu ya, karena iblis membuat mereka melihat seolah-olah Tuhan menahan kebaikan gitu kan. Seolah-olah Tuhan tidak mau mereka menjadi seperti Tuhan gitu. Padahal itu adalah tipuan iblis gitu. Padahal Tuhan sudah memberikan segalanya gitu untuk Adam dan Hawa kayak gitu. Nah, di sini kan di Mazmur 84 ayat 12 berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Gitu. Oke, lanjutnya adalah kita harus mengetahui identitas sejati dalam Kristus. Ya, ada di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, kita bisa melihat bahwa identitas kita di dalam Kristus itu adalah sebagai bangsa yang terpilih. Ya, kita bukanlah hasil kebetulan. Kita dipilih dengan sengaja oleh Tuhan. Jadi Allah berinisiatif memilih kita berdasarkan kasih karunia-Nya, bukan karena jasa atau perbuatan kita. Nah, kita juga adalah eh, imamat yang rajani. Tuh. Kita adalah imam-imam em, dan raja-raja di dunia ini. Kita diberikan hak istimewa akses langsung kepada Tuhan. Kita menjadi perantara berkatnya bagi dunia gitu. Dan kita juga adalah bangsa yang kudus. Maksudnya adalah kita dikhususkan oleh Tuhan, kita berbeda gitu ya. Karena Tuhan mau kita memiliki tujuan yang mulia dari Tuhan. Tuhan mau kita em, em, hidup dengan tujuan dari Tuhan. Lalu kita harus menyadari kita adalah umatnya milik Allah. Kita ini kepunyaan Allah. Kita ini berharga dan karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus, begitu. Nah, mengenal identitas kita akan mengubah tujuan dan prioritas hidup kita, seperti yang dialami oleh Paulus ya. Em, Paulus berkata, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah
aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, seperti yang Bapak Ibu juga sudah ketahui bahwa Paulus begitu sebelumnya itu sangat eh, hampir sangat-sangat hampir perfect ya dalam sisi dunia ya. Dia begitu mengikuti hukum Taurat, dia benar-benar pintar mempelajarinya, semua taat gitu, dan juga seorang bangsa Israel, orang Ibrani sejati. Tetapi apa pencapaian tersebut semuanya itu yang berharga bagi dunia ternyata ketika dia tahu identitas dia dalam Kristus, bahwa dia itu adalah bangsa yang terpilih, dia imamat rajani, dia bangsa yang kudus, dia umat milik Allah dengan tujuan yang mulia. Akhirnya dia menganggap semuanya itu em, sampah gitu ya, gitu. Dan dia melepaskannya supaya memperoleh Kristus. Dan nah, bagaimana kita bisa mengubah dan mengubah cara pandang kita gitu ya. Nah, ada 5 kuncinya ya, kita akan bahas satu-satu. Oke. Yang pertama adalah berdoa ya. Nah, kita berdoa ini hmm, seperti menyamakan frekuensi kita dengan Tuhan gitu ya. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan gitu ya. Kita bisa melihat apa yang tidak terlihat kayak gitu. Seperti cerita em, hambanya Elisa ya di 2 Raja-Raja ayat 6 pasal 6 ayat 8 sampai 23. Nah, ketika itu Raja Negeri Aram itu mau menangkap Elisa gitu. Karena Elisa selalu menggagalkan rencana penyerangan terhadap bangsa Israel. Jadi Elisa dapat hikmat dari Tuhan dan memberitahukannya kepada bangsa Israel sehingga setiap kali mau diserang gagal terus gitu. Raja Negeri Aram jadinya kesal, jadi menangkap Elisa gitu. Nah, terus dia kirim pasukannya untuk mengelilingi apa itu tempat tinggalnya gitu kan. Tapi hambanya pertama takut gitu. Dia melihat, waduh banyak banget em, tentaranya nih yang menangkap gitu. Tapi kan terus Elisa berdoa gitu supaya hambanya itu dibukakan matanya kayak gitu. Nah, dan ternyata yang tentara Tuhan ternyata jauh lebih banyak daripada tentaranya Raja Negeri Aram gitu kan. Nah, di sini cerita ini mengajarkan bahwa peperangan rohani tidak bisa dilihat dengan mata fisik. Kita perlu kedekatan dengan Tuhan untuk melihat realitas di balik yang kelihatan. Nah, di dalam doa kita bisa belajar em, em, membedakan gitu kan, yang mana yang kebenaran dan yang em, suara Tuhan kita bisa, karena kita adalah domba-dombanya gitu ya. Kita harus juga percaya bahwa kita sebagai domba-dombanya pasti bisa mendengar suara gembalanya gitu. Jadi ketika kita berdoa, kita harus percaya dan kita minta sama Tuhan untuk mendengar suaranya gitu. Nah, yang kedua adalah belajar firman ya, yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah kita belajar, kita melatih pikiran kita, bagaimana kita bisa tahu Tuhan berbicara apa kalau kita tidak pernah membaca firman gitu, kita tidak tahu gitu kan. Nah, seperti yang dialami oleh para murid-murid gitu ya. Nah, para murid-murid tuh sering tidak mengerti ya perkataan Tuhan Yesus, padahal udah berulang-ulang gitu. Padahal apa maksudnya tinggal hidup bersama Tuhan Yesus sehari-harinya gitu. Ya gitu kan, ketika Yesus menegur murid-muridnya, ketika mereka tidak memahami soal ragi orang Farisi, mereka lupa akan mukjizat penggandaan roti. Nah, terus ada juga Yesus berulang kali kasih tahu tentang penderitaan dan kebangkitannya, tetapi murid-murid masih nggak ngerti juga, kayak gitu kan. Murid-murid nggak memahami nubuatan, kematian, dan kebangkitan Yesus, kayak gitu. Nah, Hmm, di sini yang kita juga pelajari em, di apa selama minggu ini ya, Matius 6 ayat 22 sampai 23.
Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, kita butuh firman Tuhan sebagai terang, gitu ya, terang hidup kita. Seperti yang firman Tuhan juga bilang kan, firmanmu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kayak gitu. Jadi firman Tuhan membuka pikiran kita agar kita tidak ditipu oleh iblis. Kita bisa berlatih untuk membedakan em, em, yang mana yang lebih bagus gitu. Maksudnya yang kehendak Tuhan dibandingkan kehendak kita, yang berdampak bagi banyak orang dan yang tidak egois gitu. Gitu. Yang mana yang berdampak pada kekekalan dan mana yang kesenangan daging kayak gitu. Nah, ya kalau di sini mau cerita suatu kesaksian ya. Jadi ada satu kali itu ada suatu situasi ketika aku itu em, ketika aku satu situasi tuh kesel gitu sama teman aku gitu kan. Karena dia sebelumnya aku udah pernah cerita kalau aku tuh nggak suka dia itu kayak apa ya ngomongnya ya. Dia itu kasih ide lah gitu, kasih ide yang membuat aku tuh berada di satu situasi gitu. Hmm. Nah terus, nah di situasi tersebut aku tuh merasa, nah konteksnya ini kerja kelompok lah ya, konteksnya kerja kelompok. Nah temanku itu ngusulin kerja kelompok pembagiannya itu caranya A gitu. Nah baginya satu dua tiga, nah aku jadi tergabung dalam satu kelompok yang itu, yang satu itu terus aku udah bilang ke dia gitu. Aku tuh nggak suka kamu itu kasih ide seperti itu gitu. Karena kayaknya kita tuh jadi aku jadi harus masuk ke dalam kelompok itu gitu. Nah, terus maksudnya aku tuh pengennya ada kelompok yang lain gitu kan. Jadinya ada kombinasi-kombinasi gitu. Nah, tapi hmm, habis itu dia bilang ya terus habis itu intinya adalah dia mau ngulanginnya lagi gitu. Ada 2 kali gitu. Nah, akhirnya aku tanya Tuhan kenapa nih gitu kan. Kenapa ya gitu. Ya udah terus ketika berdoa menanya Tuhan, ya Tuhan bilang kamu itu kalau di situ itu di kelompok yang itu kamu bisa lebih berfungsi gitu kata Tuhan gitu. Nah gitu kan. Tapi akunya egois kan, aku egoisnya karena aku maunya ya ya gitulah. Pokoknya aku eh, eh, karena Tuhan kamu kalau di situ kamu bisa lebih berdampak bagi banyak orang. Kamu harus berkorban gitu loh, maksudnya istilahnya. Karena aku kalau di kelompok itu kayaknya aku capek banget gitu. Gitu karena aku kayaknya harus capek banget gitu di situ. Tapi Tuhan bilang ya udah kamu harus di situ gitu. Tapi aku kayak menyalahkan temanku itu karena dia yang membuat satu situasi membuat aku tuh tetap di kelompok itu gitu. Ya kayak gitu. Jadi antara intinya adalah melalui berdoa. Jadi aku ya udah akhirnya aku menerima ya akhirnya tadinya aku kesel akhirnya aku nggak kesel lagi gitu. Jadi aku minta maaf sama temanku gitu karena sudah kesel gitu kan. Dan aku menerima kehendak Tuhan gitu yaitu supaya aku lebih berfungsi buat orang banyak gitu ya maksudnya kalau temanku bilang gini iya tadi aku mau bilang ya udah kamu berkorban lah gitu masa gara-gara kamu tuh semua orang kelompoknya jadi harus berantakan katanya kayak gitu kan ya kayak gitu terus ya udah akhirnya aku menerima ya udah itulah kesaksianku ya apa ya kayaknya sepele gitu tapi ya buat aku itu belajar gitu nah terus yang ketiga adalah menerima proses gitu ya. Memiliki kerendahan hati dan ketekunan. Nah, di sini kita melihat ada cerita em, kan kita udah tahu ya cerita Daud gitu ya. Ketika dia diurapi Tuhan, ternyata masih lama gitu kan sampai dia bisa jadi beneran jadi raja bangsa Israel gitu kan. Ada proses yang panjang. Dia mempersiapkannya di Tuhan
Tuhan mempersiapkan Daud itu melalui padang gurun gitu kan. Harus up and down, harus dikejar-kejar Saul gitu kan, dia harus pura-pura jadi orang gila, terus tapi di situ Tuhan memimpin, apa maksudnya, membentuk Daud juga untuk belajar memimpin gitu kan, membangun iman dia, mendapatkan hikmat. Nah, terus kan akhirnya dia juga jadi dewasa secara emosional kayak gitu kan. Nah, di sini kita belajar bahwa em, kit- proses kehidupan kita ini ya, apa situasi yang Tuhan kasih ya kita harus terima gitu. Kita harus berdamai dengan situasi yang ada, em, karena em, ya Tuhan memang adalah pribadi yang suka proses gitu. Tapi kalau manusia sukanya instan, nah gitu kan. Maunya cepet aja gitu. Nah, lalu bagaimana untuk melalui proses ini? Kita kan nggak nyaman ya. Kita nggak nyaman banget di dalam proses itu gitu. Ya kita harus rendah hati. Kalau Tuhan bilang kita harus rendah hati, rendahkanlah dirimu di bawah tangan tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Itu kan pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Nah, terus kita juga harus tekun gitu kan. Kita melalui proses itu, pergumulan kita tekun menghasilkan ketekunan. Lalu biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Nah, juga di Roma dibilang kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke. Nah, terus lanjut lagi adalah yang keempat, memiliki respon hati yang benar. Gitu ya, memiliki respon hati yang benar. Nah, contohnya seperti Yusuf ya. Yusuf teladan bagi kita ya. Cerita Yusuf itu benar-benar luar biasa ya. Dia ditipu saudaranya, difitnah, dilupakan orang, ya dijual sebagai budak, gitu di penjara, hidup dalam masa sulit. Tapi em, ya mungkin kalau menurut aku pasti dia pernah lah berespon salah ya. Pastinya sebagai manusia gitu kan. Tapi pada akhirnya menang. Pada akhirnya dia beresponnya dengan benar gitu. Ya gitu. Jadi em, responnya kita itu bukan berdasarkan perlakuan orang atau keadaan, tetapi berdasarkan prinsip Tuhan, gitu kan. Nah, seperti di Kejadian 50 ayat 20 ya, Yesus berkata, memang kamu merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merekah-rekahkannya untuk kebaikan. Maksudnya untuk melakukan seperti sekarang ini, yakni memelihara suatu hidup yang besar. Nah, respon kita juga harus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Oke, ya intinya di sini adalah ketika kita ada em, apa ya, kalau Yusuf itu kan dengan saudaranya ya, dengan saudaranya, terus dengan istri Potifar, terus ya pokoknya kayak dikecewakan terus gitu sama orang gitu. Ya, tapi kayak dijahatin terus gitu kan sama orang gitu. Tapi ya em, kita belajar Yesus untuk mengampuni, apa nih responnya Tuhan mau kita terhadap orang itu seperti apa gitu kan, dan juga terhadap situasi yang ada, em, untuk membangun karakter kita gitu, yaitu selalu berpengharapan, selalu bersukacita, selalu sabar, dan bertekun dalam doa gitu. Nah, terus yang kelima, hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi iman di atas ketakutan. Nah, di sini ada satu quotes yang bagus ya. Em, Ketidakpercayaan melihat raksasa dan mengejanya dengan G besar, dan iman melihat Allah dan mengeja raksasa dengan G kecil. Itu quote dari F.B. Meyer, kayak gitu. Nah, ini sih sebenarnya konteksnya yang itu yang tadi ya, yang Yosua dan Kaleb itu ya. Karena Yosua dan Kaleb melihat dengan iman, dan dia melihat bahwa oh Allahku tuh lebih besar gitu kan daripada raksasa-raksasa di tanah Kanaan itu, kayak gitu kan. Nah, jadi Yosua dan Kaleb itu percaya sama pribadi Tuhan. Tuh dia percaya sama perkataan Tuhan.
dia percaya sama janji-janji Tuhan. Nah, tapi kalau em, yang 10 pengintai lainnya kan ketakutan gitu. Nah, ketika 10 pengintai itu ketakutan, padahal mereka itu pemimpin ya, pemimpin-pemimpin dari suku kan. Nah, kita juga harus menyadari bahwa kita itu juga pemimpin-pemimpin di keluarga kita gitu kan. Kalau seorang ayah pastinya kan memimpin istri sama anak-anak. Kalau seorang ibu ya contoh juga bagi anak-anaknya gitu, pengaruh em, kepemimpinannya gitu kan. Ya mungkin di tempat kerja juga ada gitu. Nah, bagaimana kalau kita, oh pemimpinku aja nggak percaya, pemimpinku aja takut, gitu kan? Pasti kan jadinya yang lainnya jadi takut gitu kan. Seperti yang bangsa Israel itu, yang 10 pengintai itu, akhirnya seluruh bangsa jadi takut gitu kan. Gara-gara mereka takut kayak gitu kan. Ya, makanya kita juga harus eh, menyadari gitu, em, kita ini berdampak gitu kan. Jadi mah, oleh karena itu kita harus supaya nggak takut kita harus melakukannya dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita harus selalu tertuju kepada Tuhan Yesus, memimpin dalam iman, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, gitu ya. Jadi kita harus terus membangun iman kita, iman percaya kita. Nah, em, nah ini kan ada satu gambar nih sulam ya, rajutan Tuhan gitu kan. Nah, ada satu situasi ketika aku tuh sedih banget ya. Ada satu situasi ketika aku merasa ini pokoknya sedih lah. Nah, terus terus minta didoain kan. Nah, udah terus ketika didoain itu em, yang doain aku ibu ibu rohani aku bilang dia melihat rajutan gitu kan. Ya maksudnya kalau aku dulu kan pas SMP itu suka ini nih sulam yang ini nih ke sulam silang ini cross stitch ya. Apa tuh sulam kristik ya. Tusuk silang gitu kan waktu SMP gitu kan. Sampai sekarang juga masih ada tuh aku ada mm, sulam perjamuan gitu kan, perjamuan terakhir gitu kan. Nah, itu di rumahku masih ada terpajang yang aku buat. Nah, tapi ketika kita katanya Ibu Raniku ketika dia berdoa dia melihat aku tuh melihatnya di bagian bawahnya gitu kan. Bagian bawahnya itu kan berantakan ya. Bagian bawahnya kalau tusuk silang, kalau ada yang pernah tusuk silang kan berantakan lah gitu. Tapi di bagian atasnya kan rapi, kelihatan cantik gitu. Yang di sini kan, ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau ketika lagi situasi kita, hmm, ya seringnya kita melihatnya, kenapa kayak gini ya, kenapa kayak gini ya, kayak gitu kan. Situasiku gitu kan. Ya, tapi harus percaya sama Tuhan kayak yang tadi itu. Kayak poin sebelumnya. Kita percaya nggak Tuhannya itu posisinya di atas gitu kan. Kita posisinya di bawah. Kalau sulam kan gitu kan. Kita posisinya yang nyulam di atas ngeliatin. Kita kan nggak lihat yang di bawah gitu. Tapi kalau kita posisinya masih di bawah, kita harus percaya nih. Oh dia Tuhan lagi bikin yang bagus nih hidup aku nih kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi di sini Tuhan kan sempat bilang juga sama murid-murid, apa yang aku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu sikap kita harus gimana? Sikap kita harus em, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara dan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kayak gitu. Nah, terus ya oke. Jadi, ya intinya yang tidak kelihatan itu apa gitu kan? Yang tidak kelihatan itu apa ya? Yang tidak kelihatan itu ya gambaran apa tuh? Yang kekal gitu. Yang kekal itu apa? Ya karakter Tuhan, karakter Kristus gitu. Dan hubungan kita dengan Kristus. Nah, lewat situasi yang ruwet-ruwet ini, justru kita kan jadi mendekat sama Tuhan, ya kan? Kalau hidup kita baik-baik aja kan kita
nggak dekat sama Tuhan gitu kan. Ya, jadi sekarang fokusnya kalau misalnya ada orang atau situasi atau barang yang membuat tuh kita tuh terganggu lah ya, terganggu atau sedih pokoknya, atau jadi negatif, ya kita harus em, fokus lensanya adalah, oh ya karakter apa nih yang harus Tuhan mau bangun dari aku, karakter apa nih yang masih kurang bagus gitu kan, apa yang mau Tuhan ajar nih kayak gitu, ya kayak gitu kan. Jadi yang terakhir ini slide terakhir kita ya kita mau nyanyi ya. Kita nyanyi masing-masing hmm, dengan mic masing-masing. Oke, kita nyanyi apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Oke, jadi biarlah dalam keseharian kita Tuhan menemui kita. Mari kita tuh menemui Tuhan, kita cari damai sejahteranya, kita belajar memandang yang kekal. Percayalah Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Oke, demikianlah sharing saya. Semoga memberkati.